Yeskiel pasal 37. Kebangkitan Israel. Malah kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Dia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku membuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku membuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengomong apetinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 15, kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kemudian datang firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambil sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambil 8 papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan-papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang kau memegang papan-papan yang kau tulis itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka, tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Yeskiel pasal 38. Firman Tuhan datang tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah kamu kepada Gog di tanah Magog.
yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan kau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi runtuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit, bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tempat tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau itu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap runtuhan-runtuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya di negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjara dan mengangkut perak dan emas untuk melarikan ternak dan harta benda dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu berbuatlah ya anak-anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang kemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan bawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan bawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikian firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.